Halo, nama aku Andini Prameswari dengan NIM 141220359 dari kelas EMB Pemasaran Lanjutan. Di sini aku bakal menjelaskan strategi pemasaran dari film horor di Indonesia yang sempat viral di tahun 2022 yang menembus sampai 8 juta penonton. Nah, kira-kira apa sih filmnya? Nah, jadi aku akan menjelaskan strategi pemasaran atau strategi marketing dari film KKN di Desa Penari. Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku akan menceritakan sedikit gimana awal mula KKN di Desa Penari ini bisa viral atau bisa menjadi suatu film yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi awal mulanya itu pada tahun 2009, kisah tersebut diunggah di satu laman Twitter. Dan kisah ini menceritakan tentang beberapa kelompok mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata di suatu desa terpencil di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, pada saat mereka menjalankan KKN tersebut, mahasiswa itu diteror oleh makhluk setempat atau makhluk yang tidak nyata di desa tersebut. Kisah ini mendapatkan respon pada tahun 2019 dari pembaca Twitter yang dimana oleh MD Pictures merencanakan kisah KKN di Desa Penari dibuat sebagai film untuk ditayangkan pada tahun awalnya tuh mau ditayangkan pada tahun 2020, namun karena COVID akhirnya kami atau pihak dari MD Pictures ini baru bisa menayangkan pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Awi Suryadi dan dibintangi oleh yang pertama Tisa Biani, Ahmad Megantara, Adinda Thomas, Calvin Jeremy, Agni Hakyu, Aulia Sarah, Kiki Narendra, M. Fajar, dan sempat diundur pada tahun 2020 itu tadi. Dengan menggunakan strategi lainnya seperti Tisa Biani, Ahmad Megantara, Jeremy, Adinda Thomas, M. Fajar, mereka mempromosikan cuplikan film ini lewat Instagram, TikTok, bahkan Twitter yang membuat orang-orang tertarik untuk menonton film tersebut. Selain itu, banyak orang-orang yang mengunggah review mereka di sosial media mereka seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lainnya. Nah, itu tadi salah satu strategi marketing dari film KKN di Desa Penari menurut aku atau yang aku cari. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa nilai pelanggan yang ditawarkan KKN di Desa Penari dibandingkan dengan pesaing? Mungkin nilai pelanggan superior film KKN di Desa Penari yaitu dengan memilih satu bintang film yang mungkin bisa dibilang ganteng dan cantik untuk menarik perhatian penonton. Dan dengan menyediakan dua versi film yaitu cut dan versi uncut. Dengan film yang versi uncut itu disediakan untuk remaja berumur 17 tahun karena menceritakan dan menyertakan adegan-adegan dewasa, dan versi cut itu dikhususkan untuk para penonton yang umurnya masih di bawah 17 tahun atau 13 tahun ke atas. Jadi dengan adanya dua versi ini, yang ingin menonton namun masih di bawah umur, kita bisa dapat tetap menonton. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana situasi persaingan film KKN di Desa Penari ini di pasar dan siapa pesaing terkuat atau siapa leadernya? Situasi persaingan film KKN di Desa Penari ini di pasar terdapat persaingan beberapa film, yaitu salah satunya film Doctor Strange 2 yang menarik perhatian penonton juga. Namun film KKN di Desa Penari ini tetap menjadi film terlaris di Indonesia. Yang selanjutnya, siapa saja yang menjadi segmen dan target pasar di film KKN di Desa Penari? Yaitu segmen dan target pasar di film KKN di Desa Penari ini adalah masyarakat Indonesia yang mengandungi konten mistis dan horor yang memecahkan jumlah penonton film di Indonesia dengan 8 juta penonton menjadi film terlaris di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana strategi positioning film KKN di Desa Penari?
Nah, strategi positioning film KKN di Desa Penari ini dapat dijelaskan dalam beberapa faktor. Yang pertama, pemasaran dengan penasaran, yaitu memiliki tema cerita yang membuat penasaran para masyarakat Indonesia, dan mungkin salah satu pemasaran dia yaitu mengundur-ngundur film ini untuk tayang supaya kita semua penasaran, ini sebagus apa sih filmnya, kok sampai diundur-undur dan sampai banyak yang mengantri untuk membeli tiket tersebut. Yang kedua, ada media sosial. Nah, film KKN di Desa Penari ini menggunakan platform media sosial untuk dijadikan salah satu strategi positioning untuk pemasaran, dan hal ini memungkinkan untuk mencapai lebih banyak penonton dan mendorong film ke pasar. Nah, yang terakhir ada bagaimana film KKN di Desa Penari mengembangkan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, yang pertama ada kisah dan genre. Film ini mengusung cerita tentang mitos rakyat yang menarik budaya oral kultur dan membangun hubungan dengan penonton. Yang kedua, marketing dan promosi. Film KKN di Desa Penari menggunakan strategi marketing yang efektif seperti menggunakan kisah dalam Twitter yang membangun hubungan dengan penonton. Dan yang terakhir ada pemenuhan selera penonton. Film ini memenuhi selera penonton yang mengundang atau menggandrungi konten mistis dan horor yang merupakan genre yang populer di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari strategi marketing film KKN di Desa Penari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.